I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indah-Lestari. Saya dari PGMI 1B, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Di sini saya akan membuat tugas akhir dari mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Basinun MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengapa manusia dapat dididik dan perlu dididik. Baiklah, di sini saya akan membahas 1. Mengapa manusia perlu dididik. 2. Mengapa manusia perlu mendidik diri. 3. Bagaimana hasil dari pendidikan tersebut. 1. Manusia yang perlu dan dapat dididik. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses cara, perbuatan mendidik. Pendidikan bertujuan agar seseorang menjadi manusia ideal atau manusia dewasa. Sosok manusia ideal tersebut antara lain adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, berakhlak mulia, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya. 2. Mengapa manusia perlu dididik? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaannya yang lain. Hal yang paling penting dalam membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah bahwa manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya di dunia. Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Jadi, dalam hal ini, pendidikan adalah proses atau perbuatan mendidik. Makna pendidikan dapat dilihat dalam pengertian secara khusus dan pengertian secara luas. Dalam arti khusus, Lefengel mengemukakan bahwa pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. 2. Mengapa manusia perlu mendidik diri? Manusia memperoleh berbagai kemampuan atau kompetensi melalui upaya bantuan dari pihak lain, mungkin dalam bentuk pengasuhan, pengajaran, latihan, bimbingan, dan dalam istilah pendidikan. Manusia yang bersangkut juga harus belajar atau harus mendidik diri. Mengapa harus mendidik diri? Sebab dalam bereksistensi yang harus mengadakan atau menjadikan diri itu hakikatnya adalah manusia itu sendiri. Mengapa harus mendidik diri? Sebab dalam bereksistensi yang harus mengadakan atau menjadikan diri itu hakikatnya adalah manusia itu sendiri. Sebaik dan sekuat apapun upaya yang diberikan pihak lain atau pendidik kepada seseorang atau anak didik untuk membantunya menjadi manusia atau untuk mencapai kedewasaan, tetapi apabila seseorang tersebut tidak mau mendidik diri, maka upaya bantuan tersebut tidak akan memberikan kontribusi bagi kemungkinan seseorang tadi untuk menjadi manusia atau menjadi manusia dewasa. 3. Hasil-hasil dari pendidikan. Hasil pendidikan berupa perubahan sikap dan tingkah laku. Contohnya, penambahan keterampilan, pengetahuan, cara bersosialisasi, menerapkan aturan, tata krama, dan nilai-nilai. Pendidikan bukan hanya berkutat pada otot, namun juga harus menjadi sarana menginternalisiskan nilai-nilai hidup yang harus terpenuhi. Pendidikan sejati bukanlah untuk menciptakan manusia sebagai robot yang cerdas, namun membentuk manusia yang dengan mampu memiliki kepedulian terhadap manusia dan makhluk lainnya. Karenanya, pendidikan memang sejatinya dimaknai sebagai proses memanusiakan manusia yang mensyaratkan adanya semangat, usaha, ketekunan dan kerja keras, serta penginternalisasian nilai-nilai intelektual, moral, dan spiritual. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah 1. Pada hakikatnya manusia adalah animal educable atau binatang yang dapat dididik, animal educandum atau binatang yang harus dididik, dan educandus makhluk yang dapat mendidik.
2. Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan. 3. Manusia yang bersangkutan juga harus belajar atau harus mendidik diri. 4. Dalam hal ini, pendidikan adalah proses atau perbuatan mendidik. Baiklah, sekian terima kasih dari materi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup materi ini dengan mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.